liberty will fall to the cry of freedom. Ya, siapa yang tidak kenal Spartacus? Dia merupakan tokoh yang terkenal dalam sejarah, dikarenakan pada waktu itu ia telah berhasil memimpin puluhan ribu budak untuk memberontak. Ia melakukan perlawanan untuk mendapatkan hak sebagai manusia pada hakikatnya, yakni sebuah kebebasan. Orang-orang Romawi pada waktu itu mungkin menganggap bahwa Spartacus adalah seorang pemberontak yang kejam. Akan tetapi tidak sedikit pula yang menganggap bahwa Spartacus adalah salah satu pahlawan di dunia. Hal tersebut dikarenakan tekad dan kegigihannya dalam meraih kebebasan sejati. Sebenarnya, sejarah mengenai Spartacus sangat sedikit sekali. Menurut sumber yang masih ada, Spartacus berasal dari Thrace, sebuah daerah di Eropa Tenggara yang ditaklukkan oleh Romawi pada abad pertama sebelum Masehi. Pada mulanya, Spartacus masuk ke dalam pasukan sekutu Romawi, akan tetapi di kemudian hari ia memberontak melawan Romawi. Hingga suatu saat, Spartacus tertangkap dan dibawa ke Roma sebagai budak. Di dalam perbudakannya, Spartacus menjadi gladiator yang dikenal sebagai Marmilo, yaitu gladiator yang memiliki kekuatan dan semangat yang luar biasa. Spartacus dilatih di barak Cneius Cornelius Lentulus Vetia yang berada di kota Capua. Pada sekitar tahun 73 sebelum Masehi, Spartacus dan teman-teman gladiator lainnya merencanakan untuk melakukan pelarian. Sekitar 200 gladiator dan budak melakukan perlawanan untuk keluar dari barak. Akan tetapi, hanya 74 orang yang berhasil lolos. Setelah para gladiator bebas, mereka memilih Spartacus, Crixus, dan Eunomus sebagai pemimpin pemberontakan. Spartacus dan pasukannya kemudian bergerak menuju Gunung Vesuvius dan mendirikan markas di sana. Di Roma sendiri, Senat menanggapi pelarian Spartacus ini sebagai masalah kepolisian. Oleh karena itu, Senat mengirim Gaius Claudius Gleber dengan kekuatan 3.000 pasukan untuk mengalahkan Spartacus. Strategi Gleber adalah memotong rute pelarian para budak, serta mengepung markas sampai mereka menyerah karena kelaparan. Akan tetapi, Spartacus memiliki strategi yang cerdik, di mana ia menggunakan tali yang terbuat dari tanaman Gunung Vesuvius. Dengan tali tersebut, pasukan Spartacus dapat menuruni lereng gunung menuju kamp yang tidak dijaga pasukan Romawi. Setelah sampai bawah, pasukan Spartacus menyerang secara mendadak dan membuat pasukan Romawi yang masih berada di kamp panik sehingga mereka melarikan diri. Kemudian pasukan Spartacus menguasai kamp dan menyita alat-alat perang Romawi. Setelah kemenangan Spartacus di Vesuvius, mendorong budak-budak lain di pedesaan dan kota-kota kecil untuk bergabung dengan Spartacus. Menurut salah satu sumber kuno menjelaskan bahwa dalam perang, Spartacus selalu membagi rampasan secara merata. Hal tersebut menyebabkan perekrutan menjadi begitu mudah, sehingga tak heran jika pasukan Spartacus yang semuanya berasal dari para budak dapat tumbuh menjadi pasukan besar hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Pada musim semi tahun 72 sebelum Masehi, diperkirakan kekuatan pasukan Spartacus berjumlah 60.000 pasukan. Oleh karena itu, Romawi meningkatkan status pemberontakan Spartacus sebagai ancaman republik. Senat kemudian mengirim 2 konsul, yaitu Lucius Gellius Publicola dan Gnaeus Cornelius Lentulus Claudianus dengan kekuatan 20.000 pasukan yang ditujukan untuk menghancurkan Spartacus. Di kubu pemberontak sendiri terdapat perselisihan antara Spartacus dan Crixus. Crixus memiliki keinginan untuk memperluas pemberontakan hingga ke seluruh Italia, sementara Spartacus bertekad untuk mundur ke pegunungan Alpen Utara agar para budak dapat kembali ke tanah air mereka. Spartacus meyakini jika pasukan kampanye Romawi yang berada di Spanyol dan Asia telah kembali ke Italia, pemberontakan para budak akan dapat dikalahkan dengan mudah. Akan tetapi, para sejarawan bersepakat jika pada titik ini Spartacus kalah suara. Namun demikian, walaupun Spartacus kalah suara, ia tetap memimpin pasukannya yang bersedia ikut dengannya. Pada titik ini juga, pasukan pemberontak terpecah menjadi 2. Spartacus yang bergerak menuju pegunungan Alpen Utara dan Crixus yang tetap berada di Italia Selatan dan berencana bergerak ke barat. Pasukan Romawi yang dipimpin Gellius kemudian menghadang pasukan Crixus. Dalam pertempuran tersebut, Romawi telah berhasil mengalahkan Crixus dan 30.000 pasukannya.
Pasukan Gellius kemudian bergerak menyusul pasukan Spartacus dari arah selatan, sedangkan pasukan Romawi yang satunya, yaitu pasukan yang dipimpin Lentulus, menghadang pasukan Spartacus dari sisi utara. Pada kali ini, pasukan Spartacus dikepung pasukan Romawi dari dua sisi. Akan tetapi pada titik ini, pasukan Spartacus telah mengalami perubahan, di mana pada bulan sebelumnya, Spartacus telah menghimpun pasukan kavaleri dengan jumlah yang cukup besar. Perlu kita ketahui bahwa Spartacus merupakan bangsa Thracia yang dikenal sebagai penunggang kuda dan penjinak kuda liar terbaik. Dengan pasukan kavaleri tersebut, Spartacus dapat menyerang dan mengalahkan pasukan Lentulus, yang kemudian disusul pasukan Gellius dari arah selatan juga dapat dikalahkan pasukan Spartacus. Untuk menghormati Crixus, Spartacus membunuh 300 pasukan Romawi dengan cara dipaksa bertarung satu sama lain, seperti halnya gladiator. Setelah mengalahkan beberapa pasukan Romawi lain, akhirnya Spartacus dapat mencapai pegunungan Alpen. Dengan begitu, para pemberontak dapat pergi bebas ke Gaul, Thracia, atau daerah lain yang tidak dikuasai Romawi. Akan tetapi, karena sebuah alasan yang hilang dari sejarah, Spartacus memilih untuk tidak melakukannya dan beralih untuk kembali ke Italia. Mengapa Spartacus melakukan hal tersebut merupakan sebuah misteri. Sebenarnya telah banyak teori-teori yang diajukan untuk menjawab misteri ini. Yang paling terkenal yaitu mungkin pada waktu itu anak buah Spartacus telah memvetonya. Hal tersebut dikarenakan semangat untuk mengalahkan Romawi telah kembali berkobar. Yang sebelumnya mereka hanya ingin meninggalkan Italia dan kembali ke tanah air mereka. Terlepas dari semua itu, Spartacus kemudian memimpin pasukannya kembali ke Italia, bergerak ke selatan sampai tiba di selatan Messina. Spartacus berharap pasukannya dapat menyeberang ke Sisilia, di mana di sana terdapat banyak budak yang menunggu untuk dibebaskan. Pada musim dingin tahun 71 sebelum Masehi, pasukan Spartacus telah mencapai Selat Messina, sebuah selat kecil dengan lebar sekitar 3,2 km. Sementara itu, di sisi lain, gubernur Sisilia, yaitu Gaius Verus, telah membangun benteng di beberapa titik pendaratan. Oleh karena itu, Spartacus membutuhkan kapal dan pelaut terbaik untuk menyeberangi selat tersebut. Spartacus akhirnya memanggil bajak laut Kilikia untuk menyeberangkan pasukannya. Bajak laut Kilikia pada waktu itu dikenal dengan kapalnya yang cepat serta pengetahuan navigasi yang baik. Akan tetapi, penyeberangan yang telah direncanakan Spartacus itu gagal total, dikarenakan di kemudian hari bajak laut Kilikia mengkhianatinya. Para perompak itu pergi setelah menerima pembayaran. Alasan apakah para perompak ini telah disuap oleh Romawi atau karena mereka hanya tidak ingin terlibat perang dengan Romawi tidak diketahui. Dengan kondisi tersebut, Spartacus tidak punya pilihan lain kecuali bergerak ke utara untuk melawan Crassus. Pada saat Spartacus telah mencapai selat, di Roma sendiri ditunjuk seorang pemimpin baru yang bernama Marcus Licinius Crassus untuk mengambil alih komando pasukan Romawi. Crassus merupakan seseorang yang kaya dan dengan kekayaan itulah dirinya mampu untuk mengumpulkan pasukan besar. Di dalam kepemimpinannya, Crassus dikenal akan kedisiplinan militer yang tinggi, bahkan banyak yang bilang Crassus merupakan pemimpin yang kejam. Dalam catatan Appian, dikatakan bahwa Crassus menghidupkan kembali tradisi decimation, di mana unit pasukan yang melarikan diri dari musuh akan menarik undian untuk diundi secara acak untuk mendapatkan siapakah yang akan dibunuh. Pembunuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara dipukuli atau dirajam sampai mati. Cara tersebut dilakukan Crassus untuk mendapatkan pasukan yang tangguh, karena Crassus sangat berhati-hati dalam melawan Spartacus. Crassus tidak bermaksud untuk melawan Spartacus secara terbuka. Oleh karena itu, strateginya ialah dengan membangun sistem benteng dan parit yang berpusat di Melee Ridge. Tujuannya untuk menjebak pasukan Spartacus sampai musuhnya itu kelaparan. Spartacus yang terjebak akan strategi dari Crassus menawarkan sebuah perjanjian damai, akan tetapi dengan cepat ditolak Crassus. Di tengah kondisi yang terdesak itulah, banyak pasukan Spartacus yang mulai goyah. Spartacus kemudian menyalibkan salah satu prajurit Romawi dan mengatakan seperti inilah yang akan terjadi jika mereka tidak menang dalam pertempuran tersebut. Pasukan Spartacus kemudian mencoba untuk menjebol jebakan dengan menutupi parit dengan mayat-mayat manusia dan menyerang benteng dengan kavalerinya. Dalam keberhasilannya untuk menjebol jebakan Crassus, ternyata mengakibatkan kerugian yang sangat banyak di pihak Spartacus.
Kemudian di tengah-tengah pelarian itu terdapat perpecahan kepemimpinan, di mana Castus dan Gennicus yang mencakup banyak pasukan dari Celtic dan Jerman memisahkan diri dari Spartacus. Sementara itu, ancaman dari Romawi menjadi semakin besar, di mana bukan dari Crassus saja yang menjadi bayang-bayang pasukan budak, akan tetapi ada dua pasukan kampanye besar yang telah kembali ke Italia untuk mengalahkan pasukan Spartacus, yaitu pasukan kampanye dari Asia yang dipimpin oleh Marcus Terentius Varro Lucullus yang akan mendarat di Brundisium, dan pasukan kedua yang dipimpin oleh Pompei dalam perjalanan kembali ke Italia dari Spanyol. Pada musim semi tahun 71 sebelum Masehi, di dalam pertempuran Cantina, pasukan Castus dan Gennicus telah dikalahkan oleh Crassus. Tak lama kemudian, Spartacus mendengar kabar jika pasukan Lucullus telah mendarat di Brundisium, sehingga menghancurkan harapan Spartacus untuk kabur melalui pelabuhan Brundisium. Pada titik ini, sebenarnya Spartacus bisa mencoba menggunakan pelabuhan lain untuk keluar dari Italia, karena pasukannya belum sepenuhnya terperangkap, dan kemungkinan pada waktu itu Spartacus masih memiliki 30.000 pasukan yang siap bertarung. Akan tetapi, karena sebuah alasan yang tidak diketahui, Spartacus malah memutuskan untuk berbalik dan menyerang Crassus. Keputusan tersebut murni dari keinginan Spartacus sendiri atau karena keputusan dari anak buahnya sendiri belum diketahui. Pertempuran terakhir yang dilalui oleh Spartacus terjadi pada bulan April tahun 71 sebelum Masehi. Kemungkinan lokasinya berada di lembah Silarus atas. Strategi Spartacus adalah menggunakan kavaleri untuk menyerang pemanah dan mesin perang Crassus, sementara Spartacus sendiri akan memimpin infanteri untuk membunuh Crassus, berharap dengan terbunuhnya pemimpin musuh akan membuat musuh terpecah belah. Sementara itu, dengan cepat Crassus memerintahkan untuk membangun parit supaya dapat memblokir serangan kavaleri Spartacus. Melihat ini, Spartacus memerintahkan pasukannya untuk menggagalkan pembangunan parit tersebut. Kondisi pertempuran tersebut berjalan buruk bagi Spartacus, di mana kavalerinya tersebut tidak dapat mencapai pemanah Romawi. Dengan tidak terpengaruh dari itu semua, Spartacus beserta anak buahnya menerobos pasukan musuh untuk mendapatkan kepala Crassus. Dalam upaya penerobosan itu, dikatakan bahwa Spartacus telah membunuh 2 perwira tinggi Romawi. Akan tetapi, usaha ini sia-sia karena ia tidak bisa mendapatkan Crassus. Ada berbagai laporan mengenai kematian Spartacus. Semuanya mengatakan bahwa Spartacus telah mati karena terkepung dan kemudian dibunuh. Dengan kematian Spartacus membuat pasukan pemberontak berantakan dan kalang kabut. Pasukan Romawi kemudian memburu pasukan pemberontak yang masih tersisa. Tubuh Spartacus sampai sekarang tidak pernah diidentifikasi. Hal tersebut dikarenakan sosok Spartacus yang kemungkinan pada waktu itu hanya menggunakan baju zirah biasa. Ada yang mengatakan kemungkinan Spartacus telah dikuburkan di kuburan massal bersama pasukannya yang lain. Dan bahkan jika para arkeolog suatu saat nanti menemukannya, kemungkinan besar mereka tidak dapat membedakan komandan terkenal itu dengan pasukannya. Di masa sekarang, kepopuleran Spartacus mungkin dapat melebihi daripada tokoh-tokoh terkenal di Romawi yang melawannya. Siapa hari ini di antara kalian yang mengenal Crassus, Pompei, atau bahkan Cicero? Apakah teman-teman mengenal mereka? Mereka pada zamannya adalah orang-orang populer. Akan tetapi, jika saya tanya, apakah hari ini kalian mengenal Spartacus? Maka pasti di antara teman-teman sudah banyak yang mengetahuinya. Ya, siapa lagi kalau bukan sang pemimpin pemberontakan budak, sebuah pemberontakan budak terbesar dalam sejarah di dunia.